warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari Okta Rahmalina dalam acara Smesa Tutor Dong. Nah, di sini telah hadir bersama kita Ibu Farahma Yuwanita SSI SST ya. Selamat pagi Bu Farah. Selamat pagi Bu Tata. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Iya, baik-baik ya. Iya, Alhamdulillah. Oke. Nah, Bu Farah, ini materi kita hari ini tentang apa? Tentang kita masih di mata pelajaran bab 1 ya, Iya. di modul PIPAS. Ini Iya. adalah pelajaran yang baru tahun ini, 2 tahun ini terakhir ini ya, kita mulai ada pelajaran PIPAS di kurikulum Merdeka. Iya. PIPAS itu adalah proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi di sini kita akan belajar tentang mengajari anak-anak bagaimana caranya membuat proyek tapi terhubung antara mapel IPA dan IPS. Oke, nah ini udah hadir nih, ada 2 cewek-cewek di sini. Ayo perkenalkan diri dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Priyatmaja dari kelas 10 MT4. Dan nama saya Asmial Aziza dari kelas 10 Manajemen Logistik 1. Iya, oke. Mereka mau jelasin apa nih, Bu Farah? Hari ini mereka masuk di materi makhluk hidup dan lingkungannya ya. Iya. Mereka akan membuat suatu proyek bikin tas dari ekoprint. Oke. Nah, di sini tuh kita bikin semacam kayak batik, tapi menggunakan bahan-bahan dari alam. Dari alam, oke. Ini siapa dulu yang mau jelasin itu tentang itu? Boleh barengan mungkin. Oh, mau kolaborasi ya langsung berdua ya? Oke, silahkan. Ya, jadi yang pertama kita buat ini tas ekoprint dari daun. Untuk alat dan bahannya kita sebenarnya memakai wadah, lalu tas kain pastinya, plastik dan palu kayu. Lalu untuk bahannya sendiri ada daun-daun, beberapa daun-daun, lalu tawas dan juga air. Lalu untuk tawas. untuk cara pengerjaannya mungkin bisa. Untuk prosesnya kita bisa susun daun-daun yang sudah kita pilih tadi, terus dimasukkan bersamaan dengan plastik di dalam tas, kemudian dilapisi lagi di atas tasnya tadi dengan plastik, kemudian kita ketuk perlahan-lahan agar serat daunnya tadi dan klorofil dari daunnya keluar dan tercetak di dalam tas ini. Seperti itu. Oke. Kalau kendala yang kalian hadapi pada saat pembuatan itu apa? Kendalanya itu seperti kita mencari tanaman atau daun-daun atau bunga-bunga ini susah ya, yang seratnya kelihatan atau warnanya itu yang banyak gitu, sehingga sehingga pada saat dipukul tuh kita harus benar-benar cari yang seratnya banyak, terus warnanya juga banyak biar pada saat kita pukul dengan perlahan itu tadi tuh biar keluar. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan banyak tuh daun-daun di luar sana yang bisa dipakai itu. Yang paling mudah, daun yang paling mudah gitu masuk di kainnya itu apa? Mungkin bisa menggunakan daun pepaya dan juga bunga-bunga kecil yang ada di taman. Oke, pakai bunga juga bisa ya? Bisa. Dia lucu jadi kecil-kecil. Nah, kalau misalnya bunganya warna merah gitu, itunya di sananya juga warna merah dong? Iya. Warnanya merah. Gitu, kuning gitu, keluar lagi juga Iya, kuning. Iya. Itu kalau menurut Bu Farah sendiri sebagai pengajarnya mereka gitu, lebih enak pakai daun gitu ya, atau bunga-bunga jadi warna-warni gitu? Enaknya lebih enak pakai apa? Itu kan masalah selera ya Bu ya. Jadi anak-anak itu kalau mau bikin sesuatu itu kan sense of art-nya itu kan juga harus tumbuh dari diri mereka sendiri. Betul, Bang. Saya jelaskan juga bahwasanya model seperti ini ada 3. Ada yang ponding itu langsung pukul. Jadi begitu ada daun atau bunga untuk role modelnya, mereka langsung dipukul, udah langsung keluar warna. Yang kedua ada stemming ya, itu pakai yang dikukus di stem, jadi dikukus. Jadi tapi itu memerlukan waktu lebih lama karena kita harus model seperti ini harus direndam dulu, kemudian setelah itu dikeringkan dengan air cuka ya, kemudian baru ada daunnya ditata kembali, kemudian baru digulung, jadi agak ribet. Ini butuh waktu lebih lama. Tapi untuk hasilnya sendiri kalau misalnya dengan kita dipukul, dengan yang seperti Bu Farah jelaskan tadi, itu lebih bagus yang mana hasilnya? Kalau hasilnya sih saya rasa sama aja, karena untuk pewarnaannya itu kan
tergantung dari pola anak-anak memukulnya tadi. Oke. Terus ada yang ketiga itu adalah fermentasi, bahwasanya daunnya itu direndam dulu sama cuka, baru nanti setelahnya sama, sistemnya sama, main pukul memukul. KDRT. Bahaya ini KDRT ya. Tapi gini, dengan kesulitan yang mereka jalani gitu dalam pembuatan ini gitu ya, berarti tetap ya yang nomor satu itu yang dipakai gitu ya, cara nomor satu itu Ya, ya. itu yang termudah dan Tapi apa mungkin ya, di fermentasi itu kayaknya lebih lembut gitu, mungkin seratnya mungkin lebih enak dipukulnya, nggak juga ya? enggak, sama aja sih. Cuman kan ya butuh waktu. Kalau ini kan anak-anak waktunya cuma berapa jam kita mata pelajaran. Jadi Iya. waktu praktek pas selesai. Oke. Mungkin ada ide-ide lain gitu. Ini salah satu batik yang paling mudah ya, yang bisa langsung Selain ini kan diaplikasikan. tas nih, mungkin baju atau apa Oh, bisa. gitu, ada nggak sih Ada, rencana mau bikin kayak gitu? Iya, cuman tergantung dari kainnya aja ini. Mau kalau kain nilon berarti kan catnya ini masuknya pewarnaannya lebih jelek daripada yang kita pakai kain seperti belanju ini. Oke. Jadi pemilihan kain juga penting juga ya dalam Iya. pembuatan ini ya. Selain juga pemilihan daun yang lebih gampang menyerap gitu ya, terus lebih berserat gitu. Nah, kayak tadi Ibu lihat tuh kayaknya yang itu tadi, coba lihat yang di ujung. Nah, itu cakep banget itu. Itu tuh kayak nggak ada, ini kan masih ada ini ya, ada putih-putihnya ya mungkin Iya. ya. Tapi kalau itu tuh kayak dia kayak ngeblend banget gitu loh sama, kenapa jadi kayak gitu ya? Itu pepaya ya? Iya. Heeh. Jadi karena Mhm. yang pertama tadi prosesnya itu harus dipukul dengan baik dan benar yang Ini mungkin kurang baik dan benar. Iya. Iya. Kalau Iya. kalau misal kita Mungkin ada caranya, mungkin cara ngetuknya seperti Iya. apa gitu, bisa dicontohin nggak sih? jadi jangan terlalu keras gitu. Oke. Jadi pelan-pelan gini Aha. biar serat-seratnya ini bisa Keluar. kecetak di dalam tas ini tadi. Karena nggak sabar nih, udah dipukul sembarangan aja gitu ya. Itu nggak berarti memang ada ketukan-ketukan Iya. khusus bagaimana tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu ringan gitu cara Iya. ketuknya ya. Lagi sekali dong. Nah, Seperti yang ini. irama seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang anak-anak itu nggak sabar ya, Bu, ya. Iya. Jadi pengen prosesnya instan, cepet dapat yang dengan model yang cakep, tapi nggak sabar gitu Iya. ngetuknya jadi satu-satu ya. Melihat Oke. karakternya anak kelihatan. Oh, betul banget. Nah, itu yang paling penting. Oh, ini apakah karakternya penyabar gitu ya? Atau yang ini satunya lagi saya bawa bacok gitu ya. Sedikit lagi udah pengen pukulin itu semua. Oke. Gimana lagi nih Bu Farah? Ada lagi nggak materi-materi mungkin yang berhubungan dengan ini yang mau disampaikan hari ini? Kalau kita kan sekarang ini masih pakai modelnya seperti ini. Iya. Nanti kita mau bikin pewarnaan yang berbeda lagi. Betul banget. Jadi tergantung dari materi yang akan kita sampaikan di dalam kelas, akan kita aplikasikan dengan project-project yang lainnya. Iya, cakep banget beneran. Nah, kalau misalnya nih, ini udah kayak gini nih, terus dengan corak mungkin warna ya yang berbeda gitu ya, warna yang berbeda ini misalnya warna pink gitu, atau ini bisa nggak seperti itu, atau memang harus putih aja? Kayaknya. Oh, tergantung bisa. Tapi kalau putih itu kan semua warna bisa Ya, masuk. betul banget. Tapi kalau kita udah pakai warna hitam mau dikasih Nggak apapun bisa kan sih, juga hilang. nggak, maksudnya pink gitu Oh, kan ya, bisa. lucu ya, Nah. pink sama hijau gitu, atau tapi ini mungkin kuning pewarnaannya gitu. jadinya beda Bu Tata. Oh, Karena gitu. kalau backgroundnya ini sudah lapisannya Ah, merah katakanlah atau merah muda. iya. Nanti masuk warnanya kan juga pencampuran warnanya juga berpengaruh pada posisi Iya, kainnya. betul banget ya, kalau misalnya itu pink terus dicampurin sama hijau, Hmm. ada mungkin jadi apa Iya. gitu ya, jadi nggak hijau Iya. seperti ini lagi ya Warnanya kelihatannya. kurang sempurna. Oke deh. Nah, selama proses itu tadi, yang paling kalian sukai adalah pada saat bagian apanya? Pada saat menata bunganya, Oh, bunga dan daun-daunnya kan itu kreasi juga kan masing-masing Iya. dari setiap anak-anaknya juga. Terus mukulnya juga benar-benar sabar, telaten, pelan-pelan. Ya biar- bener banget kelihatan Iya. karakternya ya. Ini sabar nggak gitu ya? Atau ini kayaknya udah deh emosian gitu ya, pengen mukul aja semuanya dipukulin aja gitu ya. Nah kalau si Azmi sendiri bagaimana Azmi? Kalau apa yang paling kamu sukai pada saat membuat ini? Kalau saya sih waktu cari daunnya sih.
Oh, cari daunnya Iya, ya. Proses cari daunnya itu ya, Iya. hunting ya. Yang Iya. mana nih kayaknya bagus Kita ya? bisa lihat Mm-mm. bentuk-bentuk daun, Mm-mm. jari, Mm-mm. sejajar, Mm-mm. terus nanti kita aplikasikan ke dalam tas itu Mm-mm. bakalan jadi kayak apa nanti. Iya. Ada rencana lain selain bikin tas? Tadi kan Bu Farah juga bilang, kayaknya bagus deh dibikin apa baju corak Mungkin ini gitu ya. Taplak Taplak meja, iya betul, taplak meja. Jadi bukan ini aja, taplak meja juga keren banget ya. Tetep ya, pakai kain belacu gitu ya. Boleh pakai kain tenun juga bisa. Jadi semakin Oh. halus. Jadi kalau semakin halus Nah, ada jenis-jenis kain tertentu nggak yang memudahkan dia supaya warna itu cepet meresap atau cepet ngeblend gitu sama ini? Kain nilon, kain Ah, sutra kain nilon. itu lebih cepat masuk. Wow, sutra kan bagus juga tuh, baju Iya, gitu ya. iya. Atau kerudung gitu kan ya juga bagus. Nah, oke deh, next project kayaknya kerudung deh Bu Farah. Iya, Heeh. insya Allah. Iya. Kalau budget anak-anak mencukupi, Ah, bisa kita aplikasikan. mungkin kain apa ya, jenis-jenis kain Paris gitu ya, dicoba gitu ya, kayak gini gitu ya. Ini kan Paris ya, terus dicobain, dibikin kayak gitu motif-motif seperti itu kan lucu gitu loh. Kalau kain Paris kayaknya struktur kainnya itu kan Iya, apa? dia lembut kayak banget mungkin ya. tapi longgar. Jadi mungkin agak ini cepat pewarnaannya bisa nyebar kayaknya. Oke, jadi memang harus mempunyai serat yang agak padat ya. Oke, jadi berarti selain juga pewarnaan, kita juga harus memilih bahan apa gitu ya, yang bagus, yang bisa dibikin ini ya. Oke, silakan Bu Farah untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya Materi. untuk buat dari materi untuk bikin tas seperti ini, yaitu bahwasanya pemilihan kain berpengaruh. Kemudian tata cara kita meletakkan daun-daun atau batang yang akan kita pakai juga berpengaruh ya. Dan satu lagi yang terpenting, saat kita memukulnya. Oke, saat kita memukul bentukan karakter itu tadi. Ini mungkin ya penonton ya bakalan nonton Iya. podcast Mungkin itu. kita hari ini, bakalan tertarik ya buat bikin ini. Bisa jadi tas, bisa jadi taplak meja juga gitu. Mungkin ada yang mau diaplikasikan di baju juga lucu ya kayaknya. Kerudung juga lucu, tapi mungkin dengan bahan yang kata Bu Farah tadi ya, agak padat gitu ya kayaknya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ke sini nih. Baik, saya Sari Oktar Rahmalina undur diri. Ketemu lagi dalam acara Smesa Tutor Dong berikutnya. Bye!